Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Renungan pagi Senin 31 Agustus 2020 dikutip dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kubahin peho gabi bang sunabulun, jala pasupasok kumaho, jala pabelgau kuwarmu, asa gabi pasu-pasuho. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan Sang Juru Selamat yang memberi kesempatan yang indah mengawali aktivitas pada satu minggu ini. Tentu tidak ada yang serba kebetulan. Semua sudah diatur dan atas izin Tuhan. Tema kita, diberkati menjadi berkat. Semua manusia ingin hidupnya diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupannya. Demikian juga dengan orang Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat tersebut, sampai-sampai berkat dipakai sebagai tolok ukur kedewasaan rohani seseorang. Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam hidup ini, maka kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan telah rancangkan mengenai berkat itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu menempatkan pemahaman tentang berkat itu di dalam konteks yang benar. Melalui kisah Alkitab dalam Kejadian 12, kita dapat belajar tentang apa maksud Tuhan dengan berkatnya dalam kehidupan orang Kristen. Ayat ini mengisahkan panggilan Tuhan kepada Abram untuk meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumahnya menuju ke tempat yang belum jelas dan yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Tentu ini merupakan pergumulan berat bagi Abram. Perintah Tuhan jelas agar dia pergi meninggalkan negeri, sanak saudara, dan rumahnya. Berdasarkan Kejadian 11 ayat 27 hingga 32, ada indikasi bahwa panggilan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 hingga 3 merupakan panggilan yang kedua. Sebelumnya Tuhan telah memberikan perintah yang sama kepada Abram di tanah kelahirannya. Akan tetapi Abram masih membawa keluarganya, yaitu ayahnya, ikut dalam perjalanannya. Oleh sebab itu, ketika ayahnya meninggal di Haran, Tuhan kembali mengulangi perintahnya kepada Abram. Inilah menunjukkan betapa Abram sangat bergumul untuk mentaati perintah Tuhan tersebut. Pada akhirnya Abram menaatinya. Ketika Tuhan mengulangi panggilannya kepada Abram, dia juga menyatakan janji berkat kepada Abram. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan kita orang Kristen yang Tuhan telah pilih. Orang Kristen telah dipanggil ke dalam dunia ini untuk melayani dan memuliakan Dia sesuai dengan talenta dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Panggilan Tuhan menuntut ketaatan dari kita, sama seperti kepada Abram. Tuhan menuntut ketaatan dari kita, ketaatan yang di dalamnya ada kerelaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
marilah kita tingkatkan ketaatan itu terhadap Tuhan. Tuhan memilih kita menjadi berkat. Yang menarik perhatian adalah tentang berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Hal berkat dalam ayat 2 ini seringkali menjadi fokus perhatian kita. Tetapi apabila diperhatikan dengan seksama, sesungguhnya fokus perhatian Abraham bukan semata-mata kepada janji berkat Tuhan, tetapi fokus perhatiannya adalah perintah Tuhan. Sesungguhnya ada 2 perintah kepada Abraham dalam ayat ini. Perintah yang pertama, pergi. Perintah yang kedua, menjadi berkat. Pergi menjadi berkat adalah fokus panggilan kekristenan kita. Panggilan menuntut ketaatan untuk diberkati menjadi berkat. Melalui berkat Tuhan itu, kita diharapkan menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Jadi saudara kekasih, marilah kita berlomba-lomba menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan bagi siapapun. Memberkati orang lain melalui berkat-berkat jasmani dan rohani yang kita terima dari Tuhan. Dan terutama dengan menyaksikan kabar baik tentang Kristus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu sesungguhnya berkat yang luar biasa yang harus kita salurkan. Amin. Kita berdoa. Dengan limpahan berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami, mampukan kami Tuhan menunaikan panggilan menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat adalah tugas kami, sehingga tatanan kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Ya Tuhan, menjadi berkat merupakan wujud dari peran kami sebagai garam dan terang, sehingga dunia ini melihat kebesaran kasih pemeliharaan Tuhan bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami lupa akan panggilan tersebut. Ya Tuhan, jangan biarkan kami tersandra akan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Tapi jadikan kami menjadi berkat karena berkat yang Tuhan berikan tersebut. Dengarlah doa kami dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.